inovasi misalnya yang ditemukan tapi tidak didukung dari pemerintah gitu ya kan. Ya nggak ada, is bullshit lah, kenapa pemerintah harus mendukung itu? Ya contoh kalau misalnya kayak kita buat inovasi penyulingan gini, kenapa itu nggak didukung gitu? Ada orang yang bilang gitu kan. Nah itu kenapa tuh kalau Sekarang kan tergantung begininya, kadang-kadang kita melakukan inovasi nih, iya kita lupa itu industri besar, artinya modalnya nggak dikit. Sekarang gini, bisa nggak kita mempertanggungjawabkan bahwa itu inovasi yang kita lakukan itu benar-benar layak? Sekarang kan gini, penelitian itu kan sifatnya hanya contoh kayak orang kuliah bikin apa, kuliah penelitian apa gitu, riset. Mereka kan cuma ngembangin riset yang udah ada. Artinya secara industri hal itu udah dilakukan. Cuman kita ngerasa, kenapa? Kita belum masuk di situ. Contoh gini, lu bikin rem yang diinjak gitu misalnya. iya. Itu udah pernah dilakukan, cuman di saat riset dan sebagainya tingkat penggunaannya pada akhirnya susah. Itu bukan inovasi yang efisien gitu. Jadi inovasi itu juga satu, untuk melakukan sesuatu itu nanti alat cetaknya berapa duit, yang dihasilkan nilai gunanya berapa besar. Jadi nggak mungkin lu tuh cuma mau apa, misalnya yang gini, lu mau nangkep ayam, kenapa ngerain orang sekampung, kan nggak lucu. Kalau yang bentuknya masih penelitian, kalau inovasi itu lebih kepada apa yang udah ada dikembangkan. Oh ini kayaknya nggak praktis gitu. Contoh apa? Ini di saat memang ada sebagian orang mau ngerubah itu dan merasa nyaman, is okay. Contoh dulu kita kalau mandi pakai bak, tiap rumah bikin. Sekarang kan gini, di saat rumah kecil itu nggak perlu bak, lo bikin shower aja udah jadi. Ya. Itu inovasi. Kalau di motor juga sama. Contoh sekarang lampu dibikin nyala, lu kan nggak perlu saklar. Iya. Sebenarnya kalau di kendaraan yang sekarang udah ada, itu udah nggak ada inovasi. Udah agak susah. Nah tinggal paling kan gini, sampai saat ini kan gini, lu naik motor kehujanan itu aja. Tapi kalau lu bikin, pada akhirnya ada kan orang yang rodanya 3 baru pakai auban kan gitu. Kalau yang tetap rodanya 2 itu agak tetap susah. Lu bikin pering-pering kayak gimana kalau jatuh murak semua. Itu memang inovasi, tapi kan dampaknya mahal. Karena kendaraan roda 2 itu gampang jatuh, gampang terbalik, nggak efisien. Karena dipakainya kalau kita cuma kehujanan doang itu efisien. Bukannya nggak ada, tapi dianggap nggak ini. Kalau orang kan, kalau yang saya lihat itu ya maksudnya, kalau orang misalnya bikin sesuatu kayak penyulingan jadi bensin bahan bakar, terus orang-orang komennya pada kenapa ini yang begini nggak diekspos, kenapa yang begini, padahal dia nggak ngeliat dari sisi lain. Nggak sisi yang lain kan gini, di saat itu plastik dibakar, ngebakarnya pakai apa gua tanya? Pakai bensin. Memang benar secara kualitas kita pelampah plastik itu bisa dijadiin bensin, tapi bensin yang dihasilkan sama yang kita butuh untuk ngebakar tuh plastik berbanding enggak? Yang ada kan rugi. Yang jelas rugi lah Nang. Nggak mungkin enggak. Sekarang kalau plastiknya dibakar 24 jam. Nah, iya, berapa bensin yang dibutuh untuk ngebakar? Lu mau bakarnya pakai kayu gitu. Lu hutan yang mana yang lu mau tebang? Iya. Nah, sekarang kalau judulnya karena gini, kalau judulnya plastik itu kalau di tanah jadi sampah itu susah terurai. Gimana cara musnahin plastik? Itu masuk akal. Nah, digituin gitu. Jadi ada cost-nya, itu bukan inovasi. Memang aturan tuh plastik. Sekarang gini, kalau cuma lu bakar kayak begitu, sisanya itu kan bisa diapain? Kan cuma jadi biji plastik kecil. Nah, benar, sisa bakarannya. Tetap ada sisa, namanya proses bakaran.
lu ngapain sih? Istilahnya kampak lu buang, jarum lu cari. Kampak nih udah ada, lu buang, lu nyari jarum, kan orang tolol itu. Karena orang kadang melihatnya dari satu sisi aja. Ya. Nah sekarang susah. Seharusnya kan kalau kayak gitu tuh kita melihat dari hal tadinya. Terus apakah memang itu kan biasanya orang yang begitu tuh kadang ngelihat bensin mahal dan sebagainya gitu.